Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen dan rekan mahasiswa. Oke, pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 6 April 2024, pukul 8 akan diselenggarakan sidang tugas akhir dengan nama peserta, nama mahasiswa atas nama Rizwan Maulana, NIM 220401020042, Program Studi PJJ Informatika. Judul tugas akhir yang akan disidangkan adalah implementasi algoritma decision tree dalam optimasi penilaian kinerja operasional. Skema tugas akhir adalah publikasi jurnal dengan dosen pembimbing Ibu Cian Ramadona Hasoltin, Eskom Mkom, dan Bapak Muhammad Ihwani Saputra, Eskom Mkom. Yang berperan atau berlaku sebagai dosen penguji yang pertama adalah saya sendiri, Riyad Sahara, dan dosen penguji kedua adalah Bapak Syahid Abdullah, SSMkom. Kepada Mas Ridwan untuk peserta sidang diberikan waktu untuk presentasi laporan tugas akhirnya kurang lebih 10 sampai 15 menit dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab antara peserta sidang dengan penguji sidang. Pada Mas Ridwan dipersiapkan presentasinya, dimanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, singkat, padat, dan jelas ya. Silakan Mas Ridwan. Baik, terima kasih Pak Riyad. Mohon izin untuk share screen ya Pak. Ya, silakan. Eh, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Riyad, Bapak Syahid, Ibu Cian, selaku pembimbing satu, dan yang Bapak Muhammad Ilwani yang kebetulan belum hadir sebagai pembimbing dua saya. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi algoritma decision tree dalam optimasi penilaian kinerja operasional. Kemudian ada slide yang kedua. Di sini tahapan penelitian. Jadi ini adalah beberapa hal yang akan kita bahas ke depan. Yang pertama ada analisa masalah. Sebentar. Analisa masalah di sini sebagai proses untuk mencari penyebab masalah pada pemberian penilaian kinerja pada operasional yang belum tepat sasaran. Kemudian ada yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data terkait penggunaan algoritma decision tree dalam analisis kinerja operasional di Politeknik LP3 Jakarta. Kemudian ada solusi. Di sini saya membuat pohon keputusan untuk menentukan pemberian nilai. Adapun tahapan yang dilakukan ialah memilih atribut sebagai akar atau node berdasarkan pada nilai gain tertinggi dari atribut-atribut tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu pengujian. Pengujian ini dilakukan menggunakan sampel data dari beberapa kriteria yang digunakan. Di sini saya menggunakan 20 sampel data. Ini dilakukan untuk menentukan apakah sampel tersebut mempunyai hasil keputusan yang sama. Kemudian pengujian ini menggunakan program Rapid Manner. Kemudian kita akan membahas latar belakang. Yang pertama itu kurangnya ketepatan dalam pemberian nilai kinerja pada tim operasional. Ya, kemudian yang kedua, diperlukan sistem dengan algoritma yang dapat membantu penilaian yang lebih real dan objektif, seperti algoritma decision tree yang akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, kejelasan struktur pohon keputusan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja operasional. Jadi untuk struktur pohon keputusan ini memang sifatnya transparan, jadi kemungkinan akan memberikan kejelasan terhadap pemangku kepentingan terkait penilaian kinerja operasional apa saja yang mempengaruhinya. Kemudian di sini saya mengangkat algoritma C5.0, di mana algoritma pembelajaran mesin yang populer untuk membangun pohon keputusan. Dikembangkan oleh Ross Quinlan, dan C5.0 adalah versi yang ditingkatkan dari ID3 yang memiliki beberapa keunggulan. Kemudian ada penelitian terdahulu, ada pohon keputusan menggunakan algoritma
ID3. Algoritma ID3 merupakan algoritma decision tree pertama ya, Kak. Kemudian di sini ada perbandingannya nih, perbandingan efektivitas atau akurasi dari ID3 dengan C5.0. Yang pertama, ID3 cenderung memiliki kinerja yang baik pada data yang memiliki atribut yang diskrit, sedangkan C5.0 mampu menangani atribut yang kontinu. Jadi ID3 ini sebenarnya cukup baik terhadap data-data atau atribut yang diskrit, seperti contohnya atribut yang mempunyai kategori yang sudah ditentukan seperti jenis kelamin atau ya contohnya jenis kelamin, ada perempuan ada laki-laki. Sedangkan di C5.0 ini mampu menangani atribut yang lebih baik, mampu menangani atribut kontinu lebih baik. Jadi seperti umur yang terus bertambah, jadi di C5.0 itu lebih baik. Kemudian yang kedua, di ID3 tidak dapat menangani data yang hilang dalam atribut. Sedangkan di C5.0 dapat menangani data yang hilang dengan cara mengabaikan instance yang memiliki data yang hilang. Kemudian ada yang ketiga, ID3 memilih atribut terbaik berdasarkan kriteria entropi dan pertumbuhan informasi. Sedangkan C5.0 menggunakan rasio gen untuk memilih atribut terbaik yang membuatnya lebih robust terhadap atribut yang memiliki banyak nilai. Jadi dengan metode rasio gen ini mencari atribut yang terbaiknya emang membuat algoritma ini robust ya. Maksudnya lebih tahan terhadap tekanan-tekanan yang ada. Jadi seperti ada data yang hilang atau apa tuh dia bisa tetap memprosesnya lebih baik daripada ID3. Di sini ada sampel datanya. Kebetulan saya di sini menampilkan cuma 3, tapi saya menggunakan sebenarnya 20 sampel data. Di sini adalah data KPI dengan penilaiannya. Data tersebut sudah diproses secara perubahan data dalam bentuk kategori berdasarkan kriteria. Jadi contohnya ada kriteria evidence, ada kriteria temuan, ada kriteria kuartal ke-1, kuartal kedua, kemudian ada hasil. Jadi di setiap kriteria ini tentu ada beberapa kategori masing-masing berbeda-beda. Seperti evidence itu ada approved dan not approved. Di temuan itu ada baik dan tidak. Di kuartal 1 ada baik, cukup, dan sangat baik. Di hasil itu ada valid dan invalid. Nah, kita langsung membahas solusi. Berdasarkan kriteria-kriteria di tabel tersebut, maka akan dibuat pohon keputusan untuk menentukan pemberian nilai. Nah, adapun tahapan yang dilakukan, yang pertama, memilih atribut sebagai akar atau node berdasarkan pada nilai gen tertinggi dari atribut-atribut tersebut. Untuk mendapatkan nilai gen, maka dicari terlebih dahulu nilai dari entropinya. Jadi kita akan mencari entropi, kemudian yang gen. Yang kedua, jika entropi sudah mendapatkan dan gen sudah didapatkan, dan digunakan sebagai akar dalam membuat keputusan. Kita langsung ke perhitungan. Di sini saya memberikan contoh untuk pencarian entropi, ada di gambar 1. Jadi semua kategori-kategori yang ada di table ini, seperti evidence, temuan kuartal 1, kuartal 2, itu kita cari entropinya dan kita cari gennya. Ini contoh perhitungannya. Mungkin kita bisa lanjut dari perhitungan ini ya. Nah, di sini ada contoh hasil perhitungannya. Di sini ditekankan ini untuk node 1, akar yang pertama. Kita seperti yang dijelaskan tadi, kita mencari gen tertinggi. Di sini kebetulan gen tertingginya ada di kuartal kedua dengan 1,12902. Nah, setelah kita mendapatkan gen tertinggi, maka yang harus kita terjadilah
tampilan seperti ini. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa kriteria dengan nilai gain tertinggi adalah kuartal kedua yang tadi. Dengan demikian, kuartal kedua dapat menjadi not akar, jadi not yang pertama. Ada 3 nilai kategori dari kuartal kedua, yaitu cukup, baik, dan sangat baik. Setelah dilakukan perhitungan, maka terbentuk pohon keputusan seperti gambar berikut di bawah ini. Jadi dari 20 sampel, kuartal kedua dengan kategori baik, itu valid hasilnya. Kemudian dengan kategori sangat baik, itu valid. Tetapi untuk kategori cukup, di sini masih tanda tanya, karena kita harus melakukan perhitungan kembali untuk mencari cukup ini. Mungkin kita lanjutkan dulu supaya lebih jelas. Di sini kita akan mencari not 2-nya. Ada satu nilai kategori dari kuartal kedua, yaitu cukup, yang belum ada hasil keputusannya yang tadi kita lihat. Maka masih perlu dilakukan perhitungan selanjutnya. Not di atas belum terlihat keputusan yang dominan dari setiap keterangan yang dipilih. Maka harus mencari kembali nilai entropi dan gain dari setiap kriteria hasil pekerjaan. Dapatlah yang yaitu baik, karena baik memiliki jumlah paling besar. Jadi dari tabel yang ini, di sini ada baik ini nih, ada 8. Maka kita akan mencari baik karena dia jumlahnya paling besar. Nah ini di kuartal kedua. Nih, ini hasil perhitungan not 2. Di sini jumlahnya 8, paling besar. Jadi kriteria apa saja yang mempunyai kategori baik, maka dimasukkan ke sini datanya. Di sini contoh sudah ada, kita sudah mendapatkan nilai gain tertingginya setelah kita melakukan perhitungan. Itu ada di temuan. Jadi nanti gambarnya akan seperti ini. Berdasarkan tabel di atas, kriteria sama dengan temuan memiliki nilai gain tertinggi. Maka untuk root selanjutnya pada pohon keputusan dapat terlihat gambar berikut ini. Jadi di sini kotak ini diisi dengan temuan. Nanti ada kategori temuan itu baik dan tidak, seperti tabel di sini, tidak baik. Nanti yang tidak itu invalid, dan yang baik itu akan ke kuartal ke-1. Sebenarnya ini belum ada perhitungannya sini. Harusnya ini harus melakukan perhitungan lagi. Jadi setiap kategori-kategori yang ada di tabel ini harus dilakukan perhitungan terlebih dahulu sih. Jadi nanti misalkan di sini kuartal ke-1, jika baik maka valid, jika tidak, jika cukup maka invalid, harusnya gitu. Kita langsung masuk ke pengujian dulu. Pengujian ini dilakukan menggunakan sampel data dari beberapa kriteria yang digunakan. Ini dilakukan untuk menentukan apakah sampel tersebut mempunyai hasil keputusan yang sama. Kemudian pengujian ini menggunakan program RapidMiner. Berikut tampilan program pengujian setelah input dan data sampel dan tampilan penggunaan algoritma decision tree C5.0. Jadi di sini ada gambar sampel data yang kemudian dihubungkan dengan algoritma decision tree. Kemudian ini untuk bagian hasilnya, garis yang ini. Ini tampilan pengujian dalam bentukan sampel data. Jadi ketika sudah memasukkan sampel datanya, ini dan algoritmanya, ini tampilan sampel datanya. Jadi ada ini tadi evidence, ada temuan, ada kuartal ke-1, ada kuartal kedua, kemudian ada hasil. Nah, ini untuk tampilan hasil pengujian dalam bentuk pohon keputusan. Jadi seperti perhitungan yang saya lakukan sebelumnya, itu saya mendapatkan nilai tertinggi di kuartal kedua, nilai gain tertinggi itu di kuartal kedua. Seperti di RapidMiner juga ternyata benar,
kuartal kedua mempunyai gain tertinggi dan menjadi node pertamanya. Kemudian di sini jika baik valid, jika sangat baik valid, kemudian jika cukup akan turun ke eh, apa namanya, temuan, kategori temuan, sorry, kriteria temuan. Nah, jika temuannya baik dan jika jika baik ke kuartal ke-1, jika tidak maka invalid dan begitupun selanjutnya. Tapi di sini karena kita belum apa namanya, melakukan perhitungan, tapi di sini sudah ada ya. Di sini kuartal pertamanya itu baik, jika baik invalid, jika cukup valid. Tapi balik lagi, jika menggunakan lebih banyak sampel data, mungkin akan lebih akurat lagi, karena 20 sampel data sebenarnya menurut saya kurang 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 banyak ya. Jadi untuk memanfaatkan algoritma C5.0 ini justru lebih banyak sampel datanya, lebih bagus, lebih akurat, berbeda dengan ID3. Jika sampel data atau data yang diolah itu sedikit, malah di ID3 itu malah lebih bagus sebenarnya. Eh, ya, kurang lebih seperti itu pemaparan dari apa namanya, tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dari Bapak penguji, Bapak ada pertanyaan? Oke, terima kasih Mas Ridwan untuk presentasinya. Eh, mau dimulai Pak Sahid terlebih dahulu? Karena ini kayaknya bidangnya Pak Sahid. Pak Sahid kayaknya sudah mulai gregetan. Takutnya nggak bisa ditahan. Boleh, kalau mau Ya, duluan Pak Sahid. iya Pak, mungkin beberapa pertanyaan aja. Ya, silakan. Ya, untuk Mas Yonatan ini saya mau tanya, untuk evaluasi modelnya nggak ada ya Mas ya? Saya cek tadi. Eh, Kalau di tugas akhir di papernya itu ada Pak, cuman cuman sedikit sih Pak, nggak terlalu ini. Ada apa evaluasinya Mas? Maksudnya hasilnya kan ya Pak ya, di Nah, programnya ya evaluasi Pak. kan kan Mas Yonatan, Mas, sorry, Mas Ridwan kan tadi sudah buat model decision tree ya. Nah, itu kan kita Ya, ketika buat sebuah model klasifikasi itu kan kita harus melakukan yang namanya evaluasi gitu Mas. Apakah untuk mengetahui apakah model yang kita buat itu bagus atau tidak gitu. Nah, itu dilakukan nggak sama Mas Ridwan di sini? belum sih Pak, cuman sampai sini aja Pak saya Pak, pengujian. Jadi eh, apakah apa perhitungan yang saya lakukan untuk algoritma decision tree ini benar atau tidak, saya melakukan pengujiannya di rapid manner. Oke. Tapi untuk evaluasi decision tree ini cocok atau tidak, itu saya belum melakukannya sih Pak. Oke, berarti ini ya. Jadi pengujian ini berarti maksudnya ini hanya ini ya, apa membandingkan hitungan manual dengan hitungan menggunakan rapid miner gitu ya, Mas ya. Betul Pak. Oke, berarti belum sampai melakukan ini ya, evaluasi performa ya, seperti akurasinya berapa gitu modelnya. Enggak ya berarti ya, Mas Nah ya. itu belum Pak, belum Pak. Betul Pak. Nah, itu sebenarnya kurang lengkap ya, Mas ya, ketika kita buat sebuah model gitu ya, model klasifikasi, tapi kita nggak tahu seberapa bagus modelnya, berapa akurasinya gitu. Kemudian ada parameter lain sebenarnya selain akurasi, cuman di sini saja kemudian untuk akurasinya nggak ada gitu ya. Jadi ya itu mungkin dari saya sebaiknya itu ditambahkan Mas untuk apa Oh iya, evaluasinya siap tadi Pak. gitu kan. Dari akurasi. Kemudian sebenarnya ada lagi namanya presisi, kemudian ada F1 score dan yang lainnya gitu. Nah, jadi Baik Pak. sebenarnya untuk pengujian ini saya rasa sebenarnya nggak perlu Mas kalau kita apa lakukan 2 kali penghitungan gitu ya. Maksudnya kita menggunakan hitungan manual, kemudian menggunakan hitungan menggunakan calculator sebenarnya nggak perlu gitu Mas.
Jadi kalau misalkan kita sudah punya tools yang itu memang well known ya, artinya itu diketahui bahwa itu punya performa yang bagus seperti RapidMiner, kan sebenarnya nggak usah kita ragukan ya performanya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya cukup Mas Ridwan menggunakan yang RapidMiner ini saja gitu. Jadi nggak perlu Mas Ridwan menggunakan penghitungan manual sebenarnya. Itu sih kalau dari saya. Baik, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. kemudian mungkin satu lagi, boleh ditampilkan nggak di slide-nya yang hasil RapidMiner-nya? Yang decision tree. Nah, oke, ini tadi, sorry, ini sama nggak dengan yang di hitungan manualnya Mas Ridwan tadi? Eh, sama sih, Pak. Sebentar. Sama yang ini kan. Iya, sama ya itunya ya tadi. Sama, Pak. Hasilnya sama, Pak. Oke, mungkin itu aja Mas Ridwan dari saya. Silahkan Baik, Pak Bapak. Riyad, Terima kasih banyak, Pak. lanjutkan pertanyaan Bapak. Loh, udah Bapak Said, sebentar sekali. Jadi Sambil PR nonton saya film dong. Pak, banyak Oh, jadi Bapak. PR saya dong nih harus banyak nih ya. Oke, Mas Ridwan. Ini ada beberapa catatan sih dari saya. Oke, yang tadi yang pertama dari Bapak Sahid itu, apa yang ditanyakan Pak Sahid, apa yang disampaikan, itu dicatat sebagai revisi ya, Mas Ridwan ya. Baik, Bapak. Oke, kalau dari saya, yang pertama ini sebelum Mas Ridwan ngambil ide ini, pasti kan melakukan literatur review ya, atau studi Ya, literatur, mereview penelitian-penelitian terdahulu ya. Nah, dari studi literatur atau literatur Mas Ridwan yang sudah dilakukan, Mas Ridwan itu ambil berapa literatur, berapa referensinya, yang direview berapa? sebenarnya untuk izin menjawab ya, Pak. Iya, silakan. Sebenarnya untuk yang algoritma decision tree itu kebetulan cuman satu yang itu tadi, Pak, yang decision tree yang ini nih, ID3. Mm-mm. Keputusan menggunakan algoritma ID3. Ini kebetulan yang ini cuman satu satu apa namanya satu satu literatur, tapi kemudian saya sebelum memilih algoritma C5.0, saya mencoba dulu algoritma-algoritma yang lain dulu sih, Pak. Maksudnya Ya. eh, eh, apa namanya untuk penilaian kinerja operasional ini kira-kira algoritma yang cocok tuh seperti apa atau menggunakan apa. Cuman saya jatuh pilihan saya ke C5.0. Jadi waktu saya baca-baca itu dikarenakan C5.0 ini emang yang seperti disinggung oleh Pak Syahid di situ, di jurnal, salah satu jurnal memang menyebutkan tingkat akurasinya itu hampir 100%, Pak. 99 sekian. Ya. Jadi saya ngambil C5.0. Seperti itu, Pak. Oke, jadi kalau total referensinya ada berapa yang di literatur review? Mungkin untuk jurnal itu ada 15-an lah. Mm-mm. Cuman untuk algoritmanya itu kurang lebih 4, Pak. 4 algoritma saya banding-bandingkan gitu, Pak. Oke, total referensinya 15. Betul. Terus yang di review 4 jurnal. Eh, eh, yang di review itu 4 algoritma dari 15 jurnal itu, Pak. Dari 15 jurnal yang dilakukan studi literatur atau literatur reviewnya. Betul, Pak. Boleh lihat nggak sketsanya? Aduh, sketsanya. Atau literatur review yang sudah dilakukan? Atau hanya dari baca-baca terus menyimpulkan gitu Iya, Pak, reviewnya? saya Hmm. biasanya cuma baca, kemudian pakai apa? Menggunakan ChatGPT untuk
untuk tanya-tanya. Jadi misalkan sudah ada nih Pak, kayak tadi C5.0 dan ada ide 3, kemudian saya tanya-tanya ChatGPT mana yang lebih bagus gitu-gitu Pak. Jadi Oh, nggak ada historinya sih Pak untuk catatan-catatannya gitu. jadi sebenarnya Mas Rizwan ini belum melakukan studi literatur yang layak ya buat penelitian yang diambil ini. Oke, oke. Iya Pak, Oke, yang kedua, iya Pak. sebenarnya kalau studi literaturnya juga nggak kuat, terus nggak dilakukan dengan proper atau layak, penelitian kita jadi agak sedikit kurang kuat sih kalau ada pertanyaan masalah utamanya atau alasan utama, latar belakang utama, terus penentuan kita ngambil metode ini, algoritma ini, terus kita tanya lagi nanti kebermanfaatannya apa, nilai inovasinya apa, agak sulit nih. Kayak misalkan nih saya tanya, Oh, nih, ya itu, udah dilakukan belum? kalau di sini sih saya cuman ini ya Pak, di sini nih untuk perbandingannya ya Pak, Mm-mm. dari ide 3 dengan C5.0. Jadi jadi memang masalah utamanya itu memang eh, apa namanya kurang efektif lah, kurang subjektif untuk penilaian di LP3 itu untuk Oke, operasionalnya. Mas Jadi Ridwan, sorry. kemudian eh, ketika datanya ya Kalau ini kan permasalahan algoritmanya ya, dan perbandingan iya betul efektivitas atau akurasi algoritmanya. Kalau yang tadi saya tanyakan itu, masalah yang kuatnya adalah permasalahan utama dari penelitian yang mau diambil. Terus apakah penelitian ini punya urgensinya, ada kepentingan atau kebermanfaatan apa sih sehingga dilakukan penelitian. Terus sama nilai keterbaruan dari penelitiannya itu apa? Itu kan biasanya ada kalau kita membuat atau sudah melakukan yang namanya literatur review ya. Nah, Mas Rizwan ada tadi katanya ada gitu. itu itu kalau urgensi ya itu salah satunya itu sih Pak yang tadi saya sebutkan mohon izin Apa yang apa? penilaiannya kurang objektif. Kemudian ketika di sini saya belum memasukkan sih ada satu lagi sih yang Hmm? jadi kalau menggunakan ide 3 itu semakin banyak data maka semakin kurang apa namanya kurang apa sih kurang efektif lah. Tapi Hmm. kalau di C5.0 itu semakin banyak data itu tidak berpengaruh karena yang tadi disebutkan di poin 3 ini menggunakan rasio gen untuk memilih atribut terbaik yang membuatnya lebih robust, lebih 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 tahan banting lah pokoknya kalau 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 lebih banyak data gitu. Tapi kalau Ya, di ide 3 itu dia cenderung uh, kurang 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 bagus Pak kalau banyak data. oke. Mungkin itu Pak. Ya, oke lah. Terus tadi kan dari presentasi yang Mas Ridwan lakukan, kita baru ngelihat cuma ada masalah penelitian. Nah, ini masalah penelitian ya. Masalah penelitian atau latar belakang penelitiannya Mas Ridwan nih ya. Ya, Ada metode penyelesaian atau langkah-langkah penyelesaiannya. Tapi hasil dari penelitiannya belum ada. Kemana ya? uh, hasil penelitian uh, Kesimpulannya lah. Atau apa yang betul betul. menjawab masalah-masalah dari penelitian yang Mas Rizwan lakukan. Belum disampaikan tuh. Uh, izin Pak Hmm? untuk di uh, yang tadi saya sebutkan juga ke Pak Syahid untuk apa namanya hasilnya itu kalau di paper itu memang memang saya cantumkan. Jadi uh, hasil penggunaan algoritmanya saya cantumkan di kayak screenshotannya gitu Pak, di screenshotan apa namanya program yang digunakan yang saya ubah algoritmanya menggunakan C5.0. Cuman memang di situ cuman cuman apa namanya cuman hasil dari C5.0-nya aja sih. Jadi untuk yang algoritma yang sebelumnya digunakan itu saya yang tidak masukkan. Jadi tidak ada perbandingan sih memang betul. Oke, itu kan hasil penelitian hasil eksperimennya ya, yang belum ditarik kesimpulannya atau ikhtisarnya untuk menjawab permasalahan
yang ada atau sudah dituliskan sama Mas Ridwan di latar belakang nih. Nah, kalau yang jawaban dari masalah-masalah di latar belakang ini apa aja? Jawaban-jawaban dari, Atau solusinya? Kan ada masalah, ada solusinya ya. Masalahnya ya kan kita mau selesaikan kan biar dapetin solusi. Nah, apa itu? betul. Nah, jadi untuk dari latar belakang ini sih Pak, eh, menurut saya di paper yang saya buat itu, eh, karena di sini ada beberapa masalah seperti kurang ketepatan dalam pemberian nilai kinerja pada tim operasional. eh, di sini saat apa namanya, masalah ini sebenarnya saya sudah lakukan apa usaha untuk yang ini menggunakan algoritma yang tadi yang C5.0, cuman memang eh, belum belum yang tadi Bapak bilang sih, betul, belum ada seperti hasilnya gitu loh. Yang belum ada Pak kalau yang ini. Cuman saya sudah membuat cuman tidak menampilkan hasilnya aja sih Pak. Oh. Nih yang itu sih Pak. Oke, kalau kesimpulan dari penelitian Mas Ridwan apa aja? Di slide nggak ada ya? Iya, di slide nggak ada, betul Pak. Kalau di papernya, laporannya ada Ada kesimpulan Pak. penelitiannya. Nah, boleh dibukain dong laporannya. Baik Pak. Izin sebentar. Yang tadi hasil sih cuman segini sih Pak. Nih yang Mm-mm. tadi pertanyaan soal hasil. Oke, Jadi oke. muncul muncul di sini apa namanya, hasilnya sebentar. Sini ada 80%. Jadi penilaiannya dari 20 sampel data itu tuh. Kemudian untuk kesimpulannya, dalam penelitian ini memberikan wawasan dalam tentang sistem penilaian kinerja di Politeknik LP3 Jakarta, identifikasi hambatan dan solusi implementasi algoritma decision tree, memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan akurasi penilaian operasional, pemantauan kinerja, dan pertumbuhan profesionalisme. Oh ya, saya tadi belum menyebutkan juga Pak. Jadi ketika apa namanya, karena sifatnya transparan dan mudah mudah untuk melakukan penambahan data, eh, jadi cukup baiklah algoritma C5.0 ini jika digunakan jangka panjang, jika ingin melakukan pertumbuhan eh, lebih 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 cocok jika ingin pertumbuhan profesionalismenya ditambahkan, itu lebih cocok menggunakan 5.0. Oke. Kemudian selain itu dapat disimpulkan bahwa penerapan algoritma decision tree dalam penilaian kinerja operasional Politeknik LP3 Jakarta juga memberikan manfaat tambahan berupa penghematan waktu dan sumber daya yang didapat di lokasi untuk kegiatan yang lain yang strategis. Dengan demikian, tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penilaian, tetapi juga membuka peluang untuk pengembangan inisiatif-inisiatif baru yang Hmm, mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan secara keseluruhan. oke. Yang tadi. Ah, itu ada hasilnya. Iya, Bapak. Hasil penelitian ini udah menjawab masalah penelitiannya Mas Ridwan. Udah Pak, harusnya Pak. Cuman tadi saya fokusnya di teknisnya sih Pak. Bapak pas nanya itu saya Hmm, fokusnya di teknisnya. Jadi untuk hasilnya itu, hasil dari teknis itu saya memang belum belum saya masukkan di paper ini Pak. oke. Itu solusinya sudah menjawab semua masalahnya ya? Sudah diyakinkan? Sudah Pak, sudah Pak. Masalahnya tadi ada berapa? Eh, yang efisiensi sih Pak, lebih ke efisiensi. Kemudian ketika data tambah banyak itu,
kurang efektif. Jadi yang major itu dua itu Pak, Ada dua permasalahan efisiensi. utamanya. Betul Pak. Efisiensi apa? Efisiensi perhitungan. Jadi ya, perhitungan penilaian kinerjanya Pak. Terus yang kedua Yang kedua sebenarnya bersangkutan sih Pak, apa? dari kenapa kenapa kurang efisien, karena Hmm, jumlah datanya semakin lama semakin banyak. Itu sih Pak. jumlah data parameter buat penilaian kinerjanya atau Betul jumlah Pak. yang dinilai kinerjanya. Parameternya Pak. Bukannya itu aja KPI-nya parameternya. itu Oh, KPI-nya tambah banyak parameternya. sebentar. Hah? Saya baru tanya yang Eh, simple-simple banget ini. eh, Santai-santai. iya Pak. LP3I Jakarta, seluruh LP3I Jakarta, Enggak Pak, ini yang cabang di pusatnya aja Pak. pusatnya aja. Iya, iya. Pusat Politeknik LP3I ya, bukan cabang-cabang yang banyak itu kan. Bukan Pak. Yang dinilai kinerjanya siapa? Yang nilai kinerjanya ada audit sih Pak. Yang dinilai siapa? Eh, jadi kayak operasional di bidang keuangan, di bidang apa namanya, kemahasiswaan gitu-gitu Pak. Operasional seluruhnya dari Iya. akademik dan non-akademiknya. Eh, Kebetulan saya kemarin itu dari kemahasiswaan, tapi karena karena untuk mencari datanya itu Pak, Hmm, memang sulit sih Pak. oke. Misalkan saya mau masukin Gini apa Mas Ridwan, namanya, Mas ya, Ridwan, penelitian ini yang Mas Ridwan lakukan di tempat risetnya kan Pusat Politeknik LP3I Jakarta ya. iya Pak, betul Pak, Terus mau menilai apa pemantauan kinerja betul Pak, dari karyawan iya betul. yang melakukan Da- operasional. eh, dari apa disebutnya ya, kayak divisi gitu loh Pak. Divisi apa? Divisi Eh, operasionalnya. iya betul, enggak. Jadi bukan bukan perorangan Pak, jadi per divisi Pak. Mm-mm. Divisi apa? Yang menjalankan Yang tadi operasional dalam bidang apa? di kemahasiswaan Pak. Kemahasiswaan aja. Iya, untuk yang ini di kemahasiswaan aja Pak. Oh, iya, soalnya nggak disebutkan, makanya saya pikir ini seluruhnya. Oke, iya. Iya, Iya kayaknya Pak. kalau Mas Rizwan bilang seluruhnya, ya banyak parameternya kan masing-masing unit, Betul. masing-masing divisi beda KPI-nya. Nah, ini kan nggak dijelaskan tuh. Makanya tadi saya mau ngelihat data perhitungan Mas Rizwan yang di rapid minor, yang perhitungan manual. Ntar dulu deh, ini dulu nih scoop penelitiannya. Nah, kan kalau seperti itu, harusnya kita bikin ruang lingkup penelitian ya, atau batasan Iya, betul. permasalahan. Mas Rizwan bikin nggak? Biar kalau misalkan tadi ada pertanyaan kayak Bikin, saya gitu, di mana? bikin, tapi betul kata Bapak, saya nggak masukin scope eh, apa objek yang dinilainya itu sampai mana, betul Pak. Hmm, wah, banyak dong revisinya ini. Ini pembahasan dan hasil. Biasanya kalau batasan penelitian atau ruang lingkup penelitian ada di awal-awal ya, Iya, betul Pak. dimasukin nggak manfaatnya, tujuan, masalah, nggak ada. Ada, kayaknya ada deh. Oh, ya boleh cari deh. Iya, nggak ada Pak. Oh ya, berarti kayaknya nggak ada ya. Oke, berarti pertama, dari pertama ini dari judulnya sih mungkin ya. Kalau judul sih nggak apa-apa lah, nggak masalah. Kalau coba boleh lihat judulnya Mas Ridwan apa? Saya nggak lupa. Optimasi penilaian kinerja operasional ya. Oke, ya. Nggak apa-apa kayak gitu aja.
Walaupun nggak disebutkan studi kasusnya ya, tapi kalau bisa ya di latar belakangnya kan ada di latar belakang itu kita nyebutin ada permasalahan yang terjadi di mana di tempat studi kasus kita dan skup masalahnya itu di mana aja sampai itu nanti jadi skup atau batasan penelitian kita kan tuh. Iya, betul, Nah, Pak. itu nanti diperkuat atau diperjelas di masalahnya sehingga nanti di perumusan masalah, di tujuan sama di hasilnya ya udah di situ disesuai sama skup atau batasan masalahnya. Jangan ngebahasnya luas banget karena di situ yang semua Mas Rizwan tuliskan itu proses penilaian kinerja operasional LP3I. Nanti orang-orang mikirnya seluruh Iya. operasionalnya yang dinilai yang dihitung. Makanya tadi kok datanya cuma 20. Setahu saya LP3I gede ya. 20 data itu 20 sampel data personalnya per orangnya, per karyawan. 20 itu untuk satu divisi aja, Pak. 20 karyawan. Enggak, Pak. Satu divisi. Jadi satu divisi itu di diwajibkan mencapai KPI tertentu. Nah, itu 20 data itu. 20 data itu satu datanya itu data tentang apa? Jadi contoh, izin, Pak. Hmm, Jadi contoh di sini eh, belum Oke, 20 memadai. itu 20 parameter KPI-nya. Betul. KPI ini kan KPI-nya KPI unit atau KPI per individu, perorangan. Unit, Pak. Unit. Divisi yang Unit. tadi. Iya, Jadi cuma untuk satu unit pengujiannya. betul, Pak. Hmm, unit kemahasiswaan tadi ya. Betul. Jadi kemungkinan eh, setiap unit itu kemungkinan ya untuk kayak evidence temuan kuartal satu, kuartal kedua ini kemungkinan sama. Jadi yang kemungkinan bedanya itu mungkin di KPI-nya aja sih, Pak. Ya berarti datasetnya satu ya. Betul. Ini aja nih Iya, cuma itu kan. datasetnya. Iya, Yang dihitung betul, pakai Pak. algoritma ID3 atau si C5 itu satu ya. Betul, Pak. Oke, dari saya itu dulu. Jadi catatannya tadi Mas Rizwan udah catat ya, terutama Udah, Pak. masalah ruang lingkup atau skupnya nih yang Up. harus diperjelas ya, biar orang tidak ambigu baca penelitian Mas Rizwan ya. Oke, Bapak Said ada yang mau ditambahkan? Pak Ikhwan, mau ada yang ditambahkan Pak Ikhwan? Oh, tidak ada ya. Ada satu Ya. lagi ini siapa ya ibu kita ini yang lumayan luar biasa cantiknya. Yang tadi-tadi sepertinya sudah ingin berbicara. Ibu pembimbing pertama, Ibu Cian, silakan jika ada yang mau disampaikan. Ya, izin Pak Riyad untuk tugas akhirnya Mas Ridwan ini Ya, di hasil dari optimasi decision tree ini dimasukkan ke sistem nggak? untuk di sistem ada, Bu, yang Nah, nah itu ya, ditampilkan, dijelaskan ke Pak Riyad. Jadi bukan hanya performance itu aja. Nah, yang ini dilihatkan, coba dibaca apa itu? eh, jadi ada untuk hasil di programnya itu di aplikasi kelola KPI ini. Jadi seperti biasa, si operasionalnya melakukan input angka pada kuartal satu, kuartal kedua, melampirkan dokumen atau evidence-nya. Di sini jadi formnya ini. Kemudian nanti hasilnya akan keluar seperti ini. Dari hasil input operasional, sistem akan melakukan perhitungan penilaiannya, kemudian akan menampilkan data tersebut pada halaman utama. Jadi yang tadi nih, yang KPI ini nanti hasilnya eh, ini nih di 80%. Jadi yang tadi saya sebutkan sih, Pak, yang sifatnya continue dari algoritma decision tree C5.0. Jadi lebih baik lah
untuk menampilkan angka-angka seperti ini nih. Lebih baik dari ide 3 yang sifatnya diskrit. Mungkin itu sih Bu Cian. Eh, kenapa Mas Ridwan membandingkan dengan ID ID3 itu? Rela, hubungannya apa ya? Ya, eh, jadi izin ya Bu, saya share yang PowerPoint dulu. Jadi kenapa saya membandingkan dengan ide 3? Karena memang di LP3 itu eh, dia menggunakan yang ide 3 ini nih Bu, algoritmanya. Cuman kenapa saya memilih C53? C53, C5.0 ya karena perbandingan yang ini sih Bu. Karena masalah yang dihadapinya itu bisa terselesaikan dengan algoritma C5.0. Jadi yang tadi tuh, yang tadi saya sebutkan, yang Bapak Syahid, eh, apa namanya, yang semakin banyak data, semakin kurang efektif, dan itu bisa dijawab oleh C5.0 itu sih, Bu. Algoritma itu kan banyak ya. Kenapa membandingkannya dengan ini aja gitu? Nah, tadi benar ya, masukan dari Pak Arya tadi harus membuat literatur review. Nah, hasil dari literatur review lagi nanti buatkan tabel-tabelnya. Penelitian yang terkait dengan metode yang sama diambil diambil isinya, lalu dibandingkan dengan penelitian Mas Ridwan itu aja. Udah dari saya itu, Pak Riyad. Oke, sudah Ibu Cian. Bapak Iwan mau memberikan tanggapan, komentar? Eh, Mungkin saya ini aja ya Pak, apa Apa? namanya, merangkum revisi-revisiannya ya Pak. Oh, revisinya nanti aja dirangkumnya ya. Eh, kita Oh, langsung ke Pak Said, ada yang mau ditambahkan? Karena nanti akan ada waktu lagi ya, Mas Ridwan. baik Pak. Bapak Sahid, aman? Pak Said? Iya, cukup Pak. Oke, berarti nanti tinggal nunggu pengumuman aja ya. Jadi yang jam 4 ya, berarti. Iya, saya Baik. nanti. Oke, Mas Ridwan, terima kasih presentasinya. Nanti akan ada pengumuman dari hasil laporan tugas akhir yang sudah dipresentasikan oleh Mas Ridwan. Jadi nanti kurang lebih sekitar jam 4 sore itu akan ada room Zoom lagi yang akan dibuka dan nanti seluruh peserta akan hadir untuk mendengarkan hasil dari sidang tugas akhir yang sudah dipresentasikan atau dilaporkan pada hari ini. Jadi Mas Ridwan jangan kemana-mana, nanti mau apa? Join lagi yang jam 4 sore ya. Nanti akan diumumkan oleh koordinator dan Bapak Kaprodi kita, Bapak Said Abdullah. Oke, Mas Ridwan boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih. Jangan lupa revisinya dicatat semua ya. Baik, baik, terima kasih Pak Riyad, Ibu Cian, Pak Syahid. Saya izin keluar ya Pak, Ibu. Oke, Eh, terima kasih Mas Ridwan. Ditunggu infonya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian untuk sidang tugas akhir pada pagi ini. Ya, nanti akan dilanjutkan pengumuman hasil sidangnya di sore nanti jam 4 sore. Terima kasih.